Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, saat ini saya akan menceritakan ketika kemarin jadi kuli bangunan dadakan 2 kali. Jadi kuli bangunan dadakan. Ada part pertama dan ada part kedua. Tapi tenang, dua-duanya masuk dalam satu video. Kita lanjut aja ke part yang pertama. Nah, waktu itu di part yang pertama ini maksudnya di pertama kalinya waktu for the first time jadi kuli bangunan. Waktu itu diajakin sama Bang Fahri. Bang Fahri itu orang Tual dan wah dia baik banget sih orangnya. Akhirnya dia kenal saya, ngajakin saya lah tanpa basa-basi. Mas mau nggak jadi angkut-angkut semen, besok ada borongan tuh. Kaget juga tuh, wah lumayan mas, itu mas, lumayan buat nambah-nambahin bensin, dan gitu. Oh iya juga ya mas ya, lumayan ya buat nambahin bensin ya. Ya akhirnya saya oke tuh, sorenya ikut ngangkut molen gitu. Terus eksekusi besoknya, saya terlambat datang karena tidur. Saya ketiduran, terlambat datang, nyampe langsung dikagetin angkut semen. Dan itu yang biasa megang stang tiba-tiba megang ituan lecet kan, tangan pada lecet ketika itu karena kaget. Nah habis itu kita ke lantai 2, alih profesi lagi, berubah lagi. Jadi dorongin molen, dorongin molen sih, jadi dorongin gerobak buat semen yang dari molen itu. Nah akhirnya di situ, dan itu menurut saya itu yang paling capek di sana, yaitu yang di lantai 2. Karena kalau yang waktu giring-giring semen itu kita nggak capek. Saya jujur capeknya, walaupun itu emang capek waktu yang giring-giring semen itu, walaupun capek cuma nggak secapek yang waktu saya di lantai 2 ternyata. Itu dia. Karena kalau yang waktu di lantai 2 ini, saya kan angkut, kan biasa giring semen itu kan sampai berdiri gini, tapi yang ini kita ngambil dari bawah, jadi capek akibat sering ngebongkok gitu, sering ngeruku gitu, jadi capek di situ, pegel semuanya. Akhirnya saya pegel tuh, nggak tahan lah sama yang di situ, pindah ke bawah, ngangkutin ember bekas semen. Jadi pindah-pindah aja, rolling aja. Saya selalu cari celah di mana wah kayaknya saya bisa di sini. Oke, saya bisa. Akhirnya ketika itu saya ambil yang ngangkutin ember juga, ember bekas ditaruh semen karena mau dimasukin semen lagi, saya angkutin itu. Nah, bosen, boring. Apalagi nih yang bisa saya pegang ya. Ada orang lagi ngaduk pasir ketika itu. Orang lagi ngaduk pasir, mas rolling ya mas, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, oh iya mas boleh mas. Nah pas banget kebetulan ketika itu proyek dijeda sementara karena di rolling. Nah saya dapet lah yang di pasir itu. Akhirnya masukin pasir, capek nih, waduh, maksudnya masukin angkat pasir capek ke karung. Nah ternyata teman-teman, yang paling nyaman bagi saya ketika di situ adalah ngangkutin pasir, ngangkutin karung-karung pasir ke molen. Itu yang paling nyaman ketika itu. Itu yang paling menurut saya, wah kayaknya ini masuk nih sama diri gue nih. Jadi ya akhirnya ya sampai sore itu, sampai jadi karena kita di pasir yang ke jalan-jalan raya itu saya yang harus harus bersihin sampai ke dalam lagi biar nggak keluar jalan raya lagi. Ya udah akhirnya sampai sore itu, dari jam 9 sampai jam 4 itu borongan, banyak orang di sana, cepet masuklah ke tahap gaji. Gaji menggaji. Nah
saya kan di situ kan banyak orang ya. Cuma dari sini juga banyak kuli-kuli dari masjid, yang mana dia kuli masjid. Terus karena di masjid ini lagi kehabisan semen, jadi ikut juga borongan di situ. Nah, saya sama orang-orang yang kuli-kuli masjid ini duduknya. Nah, di sebelah sana kan ada dua, bukan kubu-kubuan, cuman dua tempat pembagian gaji gitu. Di sana ada tempat lagi, di sana ada banyak orang, gerombolan orang. Di sini saya yang sama kuli-kuli bangunan masjid itu. Akhirnya saya di sana, dan yang pertama yang di sana itu udah digaji, cuman yang saya sama kuli-kuli masjid ini belum digaji. Akhirnya datang tuh Pak Ustadz, Haji, lalu bilang sebelum digaji bilang gini, terima kasih udah kerja bagus hari ini. Terus ya saya sih melihat apa yang Bapak dan Mas lakuin ketika tadi kerja. Saya ngelihat juga mana yang rajin, mana yang enggak, mana yang kabur-kaburan. Kan ada yang kabur-kaburan kerja borongan itu, ada ternyata. Bahkan saya pun diajakin ketika itu, Mas ke belakang aja, ke belakang, udah ini capek kita. Bahkan saya sampai diajakin kayak gitu, ada yang kabur-kaburan. Akhirnya pas digaji, saya kira awalnya dibilang 100.000 teman-teman, bayangin awalnya dibilang 100.000. Dan saya kaget juga ketika dapat gaji ternyata 200.000. Nah itu 200.000 itu saya setara sama tukang-tukang bangunan yang ada di masjid. Nah habis itu Ustadz bilang apa, Mas kamu tadi Ustadz soalnya ngelihat kamu gimana tadi waktu kerja. Wah berarti kan Ustadz nyangkanya saya rajin waktu kerja kuli di situ. Taman tadi satu orang Jakarta sudah kan Ya, udah selesai. Jadi kuli proyek dadakan di Maluku seru, jadi pengalaman baru juga. Alhamdulillah terima gaji. Berapa pulsa kamu? Lumayan. Ambo. Ya, Pak Ustadz tuh yang gaji tuh, lihat coba. ini bos-bos. Nah itu bosnya tuh. Saya bantah baru nonton di YouTube. Ada yang kabur-kabur. Cuma dapat 100, 120, 150, ya alhamdulillah dapat 200 ketika itu. Nah abis itu kan badan penuh penuh semen tuh, badan penuh semen semuanya. Ya bingung juga ini bersihnya gimana. Nah dapat ngelihat kuli bangunan masjid bersihin pakai solar. Wah boleh tuh. Jadi semua tangan, kaki, semua badan saya kasih solar semuanya. Nah kalau kata mereka bilang setelah jadi setelah saya mandi itu baru mereka bilang, Mas harusnya pakai solar setelah mandi, jangan sebelum mandi. Nah saya semua badan saya pakein solar sebelum mandi. Habis itu saya mandi. Yang terjadi adalah karena baru pertama kali dan kaget, mungkin kulit juga kaget, kulit pada ngelupas cuy. Kulit pada ngelupas, tangan nih, telapak yang pada lecet-lecet pun kelupas, telapak kaki juga. Terus semen yang kaki tangan saya udah saya kasih solar waktu sebelum mandi hilang, itu habis mandi muncul lagi. Nah sebelum pulang ke masjid, sebelum pulang ke masjid lagi, habis kerja itu kita diajakin ngopi di rumahnya orang Pulau Kei. Nah kebetulan kan ada di orang-orang Pulau Kei juga di sini nih. Jadi kita diajakin ngopi di sana. Mas begini, ayo ikut dulu mas, ikut dulu. Kayak gitu kan. Habis dapat duit tuh 200.000 disuruh ikut kan. Disuruh ikut ngopi. Nah dikasih kopi khas Pulau Kei itu, nyata ada, dia nyetok dia khas Pulau Kei, terus sama embal, makanan khas Pulau Kei. Dan yang saya kira makanan itu manis, ternyata ya dia berbahan dasar ubi kalau nggak salah, ubi gitu. Nah seperti itulah, saya pokoknya dia nggak manis, dia hambar seperti itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ya alhamdulillah saya dapat arahan juga
Mereka juga ngelobi saya buat ceritain perjalanan saya, sampai pada akhirnya cerita tentang John Kay lah, karena kan mereka orang Kay ya, seperti itu. Dan yang saya simpulkan, memang awalnya kan saya belum kenal dia, belum kenal mereka semua, yang mana inget nama Pulau Kay aja ataupun John Kay aja udah segen banget gitu di telinga dengarnya, karena emang serem ya. Tapi setelah kenal mereka itu, wah ternyata luar biasa gitu. Bahkan mereka sampai bilang, wah Mas jangan salah, orang orang kayak gitu cuma kayak gitu di Jakarta, cuma kalau di Pulau K mereka kayak gitu, mereka udah habis Mas. Jadi kita semua itu walaupun tuh tampangnya serem, walaupun kita sangar, walaupun orangnya keras, tapi kembali lagi hati kita lembut. Apa itu kasih? Nah, itu kopi khas mana itu, Pak? K. Kopi khas Pulau K. Wes. Ini jadi Maluku Tenggara. Mama itu mau bawa di Jawa toh. Ini embalnya. ini bersama Ini kopi dari Kay Besar. Nah. Nama kampungnya Wangamas. wes. Kalau Wa itu orang Bunton, kalau Pangamas berarti dari Kay Besar. Nah, ini dia pun kata kunci dari Kay Besar itu adalah ambal ini. Ambal. Ambalop namanya. Kalau di Kay bilang embal. Kalau ada juga ada buku. Saya sudah masuk di Jawa ini. Oke, mantap. Mantap. Sampai di Jawa sudah. Oh, jangan Yes. Kay. Nah, Kay, pulau yang termasuk paling ditakuti di Indonesia. Wes. Ini bersama terindah di Indonesia. Kopi dari Letman. Dia menuju ke daerah pulau terkecil, Ngabub. Habis itu dia masuk di Wap. Terima kasih atas pengertiannya. Alhamdulillah saya juga ketika itu diterima dengan baik dan luar biasa. Itu Idul Fitri. Itu lanjut ke part 2-nya. Part 2-nya itu di hari Minggu. Nah kan Senin malam Selasa itu kan malam Ramadan. Nah tapi kan malam Senin itu belum ya. Malam Senin belum terakhir. Nah, itu kita Seninnya itu awalnya sih kerja bakti dan rame banget orang di sini cuy. Rame banget karena kerja bakti terakhir sebelum Ramadan kan. Itu rame banget. Enggak itu yang ngurusin masjid darurat maupun masjid yang saat ini sedang dibangun. Nah, akhirnya tuh kita bareng-bareng gotong royong semuanya. Dan abis zuhur setelah makan, saya kan kalau makan tahu sendiri porsinya kan apalagi kalau udah ngeliat makanan yang enak gitu. Jadi ketika itu makan abis kerja bakti yang bareng-bareng itu makan dan Pak Ustadz suguhin makanan daging sapi, iga sapi. Itu kan waduh itu menggoda banget. Dan dengan saya melakukan perjalanan ini kan jarang banget makan daging ya, sekelas daging pun saya jarang banget makan itu. Jadi wah ini nikmat yang luar biasa, saya harus ambil sepuasnya. Pilih-pilih ikan yang punya bini jauh di kampung yang banyak-banyak makan daging. Sip. Nah ini porsinya tuh, makan daging. Gimana Sat? Mantap. Tuh dia mantap. Karena gini teman-teman, malu sama dengan lapar. Nah, nggak malu dan urat malu putus sama dengan kenyang dan tidur pun nyenyak. Abis makan langsung orang-orang yang banyak orang-orang yang tereliminasi. Yang orang-orang kerja bakti itu kan banyak yang tereliminasi karena pulang. Cuma dia kerja baktinya sampai sebelum zuhur aja. Nah sampai terkumpul lah ini orang-orang yang benar-benar masuk tahapan-tahapan berikutnya, termasuk saya ketika itu
jadi lebih berat lagi karena kurang orang, lebih ini lagi. Nah itu jadi penasaran. Saya pun penasaran ngoperasiin mall kayaknya gimana nih. Akhirnya minjem lah, bang, nanti saya bang ya yang coba bang. Akhirnya saya yang coba, jadi ikut-ikut aja, coba-coba aja, nggak jelas. Pokoknya dari penasaran itu saya mau nggak mau harus coba. Jadi nggak jelas itu. Nah akhirnya diajarin, wah gini mas, dar mas, gini. Jadi dari nyetir, dari ngoperasiin mesinnya, dari kita nganuin molennya, jadi itu saya alhamdulillah dapat ilmunya di sini. Dan itu seru banget sih bagi saya. Nah akhirnya dari molen itu kan pindah lagi ke pasir ya kayak gitu. Nah lanjut ke inian saya, apa namanya, ngurusin papan. Karena di sini kan saya juga ketika pada hari yang sama saya nggak cuma apa namanya kerja rodi, ikut serta pembangunan masjid darurat, waktu itu bangun pendopo, tapi juga saya harus bikin 2 papan Sabta Pesona, dan ketika itu belum digarap, masih 50%, dan semuanya apa namanya kayu belum di amplas, terus belum di profil, terus wah semuanya deh belum dicat. Nah bingung kan, akhirnya minta ajarin juga, mas minta tolong mas, cara gimana mas, ini dulu, kasih contoh dulu. Akhirnya ya saya pun orang yang saya pun orang yang nggak pernah ngamplas kayu sebelumnya, belum pernah keropil kayu sebelumnya, belum pernah, pokoknya dunia perkayuan lah masih ini banget. Ya tiba-tiba diajarin, wah langsung coba-coba aja, langsung ya bisa alhamdulillah, walaupun ada sebagian ada kecacatan dikit-dikit gitu, tapi ya it's okay, itu nggak kelihatan, yang penting kan ya coba akhirnya bisa. Dan sore itu selesai papan saya, dan saya diriin alhamdulillah selesai. Seneng juga, satu beban juga hilang ketika itu. Nah tapi ini belum selesai, kuli-kuli masjid nih masih belum selesai, masih kerja rodi terus. Akhirnya habis maghrib saya lanjut lagi. Itu bener-bener ketika itu seharian penuh itu nggak ada, ya kalau istilah ini nggak ada matinya lah, nggak ada istirahatnya. Jadi lanjut lagi terus, habis maghrib ya lanjut lagi. Nah break sejenak, makan, ngopi, lanjut lagi. Pokoknya malam-malam kita masih nyemen, malam-malam kita masih ngangkut pasir, masukin ke semen, ngangkut semen masukin ke molen, ngangkutin pasir, ngangkutin ke molen. Itu malam-malam kita masih begitu. Itu kira-kira jam 10-an itu masih begitu, jam 10-an malam. Habis itu plester gitu kan. Ya saya juga yang mana saya pun bukan orang kuli bangunan, terus bukan ahli di bidangnya, ya asal coba aja, plester pun asal coba aja gitu, tembok gitu kan. Dan asal sebenarnya sotoy, mas kayaknya saya bisa masuk gini. Akhirnya pelan-pelan dengan kita ngelihat orang-orang apa sih, tukang-tukang ini plester kan kita punya gambaran ya, wah kayaknya kayak gini nih. Sampai saya dibilang sama orang sini itu, mas ini kok bisa ngerangkap semuanya ini mas? Ini mas nih kayak kuli-kuli Jawa yang beneran ini mas. saya pun sampai dibilang kayak gitu. Aduh, ini gue gimana sih? Sampai gue dibilang kayak kuli Jawa, maksudnya kuli Jawa yang beneran ya gitu. Karena ya ketika pada hari yang sama semuanya saya rangkap, saya cobain, dan alhamdulillah bisa gitu. Nah pokoknya terakhir penutupan itu adalah plester tembok. Ketika itu penutupan plester tembok, akhirnya selesai dan ketika itu saya ingat banget, dari pagi, dan saya baru selesai itu ya, kita baru bubar itu jam 11.00, jam 11 lewat 40
waktu Indonesia Timur. Itu kita baru selesai jam 11 malam waktu Indonesia Timur, dan kita baru selesai. Itu berarti dengan kerja yang berat dari pagi sampai malam itu cukup inian. Wah, itu cukup luar biasa. Habis itu saya mandi dan saya nggak istirahat teman-teman. Langsung saya nyusun hasil penelitian sampai pagi. Yang alhamdulillah paginya saya laporin itu ke laporan hasil penelitian itu ke Dinas Pariwisata. Dan alhamdulillah ketika itu dengan malamnya itu, dengan dari kemarinnya itu dari pagi sampai malam saya belum tidur sampai pagi lagi. Nah jam 7 sampai sebelum jam 9 itu saya tidur sebentar, bangun sebelum jam 9, langsung rapi-rapi sampai sore sampai malam. Itu bisa disimpulkan saya hanya tidur kurang dari 2 jam. Itu seru banget menurut saya. Itu gokil banget. Dan alhamdulillah bisa selesai semuanya, dan habis itu saya bisa istirahat dengan nyenyak. Ya saya rasa ini gokil banget sih teman-teman. Semuanya ini seru banget. Sebuah pengalaman tentang makna hidup yang saya dapatkan di sini. Tidak hanya di dunia pariwisata, tidak hanya kenal dengan orang-orang baru, tapi merasakan hal-hal baru yang mana yang belum pernah saya rasakan. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau pengen merasakan seperti saya coba rasakan dengan melakukan perjalanan seperti ini, yaitu dengan melakukan perjalanan yang survive seperti ini. Ya semoga seperti itu aja. Semoga teman-teman terhibur. Pokoknya seperti itu. Sedikit kisah saya ketika 2 kali menjadi kuli bangunan. Sebenarnya nggak cuma jadi kuli bangunan ketika itu, banyak cerita-cerita, cuman saya masukin aja semuanya di sini. Jadi seperti itulah kira-kira kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa. Dan ya pokoknya salam jelajah, salam sehat dan tetap semangat. Dan satu lagi, salam dari Tanah Maluku. Jangan lupa subscribe.